السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Orang muslim masih percaya begitu. Kemarin pernyataan bahwa kiamat nanti tanggal 29 Juni 2024. Saya bilang ini kebohongannya terlihat jelas. Dajjal aja nanti muncul keliling bumi 40 hari. Bayangkan hari ini udah tanggal berapa sampai tanggal 29. Allahu Akbar. Bagaimana antum bilang beriman bertauhid tapi masih percaya kepada itu? Datang merangkak di depan kuburan persis kayak orang Syiah. Padahal ada Allah. Kita tidak tahu Allah. Kita cuma kenal Allah itu hanya sebatas di masjid. Kalau kita lagi ada urusan berat, kalau ada pilpres atau pilkada, baru kita kenal Allah. Datang menjilat kepada orang-orang beriman, datang ke pengajian, majlis taklim, salat subuh berjamaah yang sejak dia balik belum pernah salat subuh berjamaah, tapi karena ada perlunya baru datang kepada Allah. Ya salam. Miris hati kita melihat ini. Bagaimana kita istiqomah dalam ibadah? Tauhid kita belum lurus. Keyakinan kita kepada Allah masih belum lurus. Makin lama makin kita dibodohi oleh dai-dai yang bodoh dan jahil. Harusnya makin sekarang terang, ilmu teknologi sekarang makin luar biasa. Kita ini harus terus ditingkatkan ilmu dan keimanan. Kenapa kampus-kampus itu ada? Karena untuk mencerdaskan, memberikan cahaya ilmu. Kenapa majelis taklim itu setiap hari? Karena ulama itu adalah cahaya di muka bumi. Tapi sayang sekali majelis ilmu itu sepi, gak ada yang datang. Tapi giliran yang begitu malah ramai orang yang hadir. Para jemaah yang dimuliakan Allah, muncul dai-dai fitnah yang gak jelas. Dia nulis kitab dalam bahasa Suryani 500 kitab. Saya bilang orang kita di Indonesia aja di pedalaman belum paham bahasa Indonesia, apalagi bahasa Suryani. Orang tidak perlu bahasa Suryani, perlu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dia paham. Kalau dia lagi sholat baca surat Al-Fatihah, paham maknanya. Baca surat Al-Ikhlas, paham artinya. Pada saat lagi ruku, lagi sujud, dia paham apa yang dia lantunkan, apa yang dia baca. Bukan hanya cuma sekedar membaca saja tanpa memahami. Ini orang lagi bicara sama burung, burung itu disangkar. Kalau ente bisa bahasa burung, kenapa burung disangkar? Ajak burung keluar, bilang jangan terbang, dengarin apa kata saya. Tapi itu menunjukkan kebodohan, dan itu subhanallah berhari-hari diviralkan. Sehingga kalau orang luar nonton, ini apa gitu. Ini kenapa kok di negara terbesar Islam kok ada orang-orang begini gitu loh. Padahal kita di Indonesia punya orang-orang hebat, ulama-ulama dunia. Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dari Padang. Syekh Nawawi Al-Jawi, kitabnya sudah dikenal ulama, bukan hanya di Indonesia, di luar negara, bahkan di negara Timur Tengah. Yang di situ Nabi Muhammad lahir dan besar di situ. Turun wahyu di situ, ulama kenal. Tapi sayang sekali belakangan ini bukan dikenal ulama yang hebat, tapi orang-orang yang gila seperti itu yang diperkenalkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kata Nabi SAW. Katakan kau beriman kemudian istiqamah. Maka Allah dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka mengatakan Allah sebagai Rabb kami. Tsumma istaqamu, mereka istiqamah menjalankan ibadahnya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun di akhir zaman. Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami sampaikan kepada kalian kabar gembira dengan apa? Surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ulama wafat tahun 795 Hijriah.
Beliau mengatakan istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, dengan tanpa belok, membelok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqamah mencakup melakukan semua kebaikan, ketaatan lahir dan batin, serta meninggalkan semua perkara yang terlarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama adalah katakan kau beriman, kemudian kau istiqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kemuliaan karamah tertinggi adalah senantiasa beristiqamah dalam ibadah. Sampai ulama mengatakan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena karamah muncul hilang, ada akhirnya. Tapi kalau istiqamah meniti jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, insya Allah sampai akhir hidupnya orang tersebut akan berusaha untuk istiqamah dalam kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa meraih istiqamah? Bagaimana saya bisa meniti jalan yang benar, jalan yang lurus? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Kita punya doa istiqamah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang setiap hari Nabi baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Setiap hari baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, minta taufik dan hidayah kepada Allah. Jika Allah tidak memberimu taufik, hidayah, istiqamah, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikannya. Maka kita dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, selalu menghadiri majelis ilmu dan membekali diri dengan ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu fikih, tafsir, hadis, tajwid, cara membaca Al-Quran yang benar. Hadirlah ke majelis ilmu yang membawa manfaat, bukan membawa petaka. Majelis ini bukan cuma hanya duduk kumpul, makan-makan, bubar, tidak. Atau pas bubar ditanya bagaimana kajiannya, ustaznya lucu. Banyak jamaah itu, khususnya ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu tuh kalau hadir majelis, kalau ustaznya gak lucu, gak diundang. Ustaz dari awal kajian sampai akhir kalau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, itu dianggap ustaznya kaku, kurang enak. Tapi kalau yang lucu kayak badut, ustaznya itu harus kayak badut, jungkir balik di depan jamaah biar menghibur. Kami tidak ditugaskan oleh Allah untuk menghibur. Anda terhibur tidak ada kaitan. Saya cuma menyampaikan amanah. Karena ulama waris para nabi dan rasul, menyampaikan ilmu. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Darda, Nabi bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham." Ulama itu waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta, yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu bermanfaat, itu mengambil bagian yang memberikan keberuntungan bagi diri. Hadirlah ke majelis ilmu yang betul-betul antum pulang tahu cara membaca Al-Fatihah dengan benar, tahu cara sholat yang benar, cara wudu yang benar, cara puasa yang benar, cara sujud yang benar. Antum sudah tahu dari majelis itu, pulang bawa ilmu. Kalau bisa sudah dicatat, sudah direkam, itu menyebarkan ilmu itu luar biasa pahalanya. Apalagi banyak orang tidak hadir, antum menyebarkan kebaikan sama dengan orang yang menyampaikannya. Hadirlah ke majelis ilmu yang bisa memperkenalkan Anda kepada Allah, mendekatkan Anda kepada Allah, mengosongkan hati Anda daripada dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, untuk istiqamah harus hamba tersebut istiqamah qalbunya, hatimu harus istiqamah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang dihasankan oleh sebagian ulama, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus hati iman seseorang sampai hatinya istiqamah, lurus. Dan tidak akan istiqamah hati seorang hamba sampai lisannya lurus. Karena lisan itu yang mencelakakan. Maka Rasulullah SAW dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karena Imam Tirmidzi, Nabi SAW digambarkan para sahabat tawil as-sukut, Nabi panjang diamnya. Nabi itu lebih banyak diam.
Nabi itu selalu merenung, selalu berpikir, menundukkan kepala. Dan Nabi itu berbicara tidak berlebihan dan tidak kurang, pas, jawami'ul kalim. Dan Nabi dalam satu majlis dihitung minimal 70 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, agar bisa kita istiqamah bergaul dengan orang yang baik, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama saudaranya, sahabatnya, maka perhatikan kau bergaul dengan siapa, kau bertemanan dengan siapa. Yang terakhir bisa kita lakukan adalah mengerjakan salat tepat waktu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam keseharian kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fiikum Al azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة السنة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون وأحذركم من غضب الله وعذابه فإن عذاب الله شديد. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan kita dan saya dan kita semuanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah dan istiqamah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. إخوة الإسلام والإيمان، يعلم الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال نزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا على الأكابر والضرائب ومنبت الشجر يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا معينا وناصرا ومؤيدا، اللهم كن لهم عونا معينا وناصرا ومؤيدا. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم رحمهم الله. اللهم صب علينا خير صبا وتجعل عيشنا كدا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو حسد أو سحر أو مكر أو خيانة أو خديعة فاجعل تدبيره في تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا حي يا قيوم يا مجيب العاصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.